Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bela sungkawa kepada korban yang tertimpa pohon tumbang di Dharma Wangsa Kamis sore. Pemprov Jakarta menanggung seluruh biaya pemakaman dan perawatan korban. Pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pemprov Jakarta akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban termasuk korban lain yang mengalami luka. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Kamis siang. Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, 5 unit mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis siang. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka. Sebelumnya sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis sore. BPBD Jakarta mencatat 1 korban jiwa dan 1 korban luka. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil milik warga di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim reaksi cepat BPBD Jakarta mencatat 5 mobil terdampak pohon tumbang imbas hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore. BPBD Jakarta mencatat 1 korban jiwa dan 1 korban luka-luka. Korban yang sempat tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak menyangka pohon besar di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bisa tumbang bahkan tercabut dari akarnya. Padahal Pramono menyebut pohon-pohon di wilayah tersebut sudah melalui proses perawatan rutin oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Ia memerintahkan agar perawatan dilakukan lebih ekstra. Hingga akhir Oktober 2025, Pramono menyebut Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta telah memeriksa kesehatan lebih dari 5.700 pohon dan memangkas lebih dari 62.000 pohon di berbagai titik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Selanjutnya kita akan memantau situasi terkini sejumlah ruas jalan di Ibu Kota Jakarta melalui CCTV NTMC Polri. Ya pemirsa, gambar di kiri atas layar kaca Anda adalah kawasan Simpang Slipi, Jakarta Barat. Untuk situasi arus lalu lintas di Slipi terlihat padat dan merayap. Kemacetan yang terjadi cukup panjang, pemirsa. Dan terlihat ada sejumlah genangan air di sebelah sisi kanan. Baik, kemudian digambar di kanan atas layar televisi Anda adalah visual dari JPO Telkom Jakarta Selatan. Serupa dengan di kawasan Simpang Slipi di JPO Telkom juga terlihat kemacetan di 2 arah, di mana dua-duanya padat merayap untuk jalur tol dan untuk jalur non-tol terlihat ramai lancar. Kemudian di sebelah kiri bawah layar televisi Anda adalah visual dari JPO Tebet Jakarta Selatan.
Jika kita lihat dari Tebet Jakarta Selatan untuk arah sebelah kanan ramai, lancar, agak lengang. Namun untuk yang sebelah kiri terlihat adanya keramaian, kepadatan bahkan kemacetan. Dan terakhir gambar di kanan bawah televisi Anda adalah visual dari JPO Korlantas Jakarta Selatan. Untuk di kawasan di daerah Korlantas Jakarta Selatan dapat dipantau untuk arus lalu lintasnya cukup lancar dan lengang, pemirsa. Ya, pemirsa, informasi terbaru kondisi arus lalu lintas di Jakarta sudah ada rekan kami Ismalia Medasari di kawasan Kuningan. Selamat sore Ismalia, bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di sana? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Betul sekali, kemacetan memang terjadi di mana-mana, terutama di ruas-ruas jalan Jakarta, terutama di tempat kami melaporkan di perempatan Mampang. Yang bisa dilihat Arlista dan juga pemirsa, untuk kondisi kendaraan yang cukup macet ini dari arah Selipi menuju Pancoran ini juga terjadi kemacetan karena memang di sini juga merupakan lampu lalu lintas yang di sini terjadi kemacetan juga, terjadi kemacetan panjang dari arah Selipi ke arah Pancoran. Dan juga bisa kami laporkan untuk dari arah Kuningan menuju Mampang ini juga terlihat kemacetannya, Arlista. Dan di sini juga terlihat dari anggota kepolisian ini berusaha mengatur lalu lintas yang berada di sini. Ini juga bisa terjadi, kemacetan ini memang terjadi di beberapa hari sebelumnya karena memang disebabkan oleh hujan, Arlista. Ini juga memang barusan di sini juga terjadi hujan yang cukup lebat, namun di sini memang tidak terjadi adanya genangan ataupun mungkin banjir di tempat kami melaporkan, sehingga di sini kemacetan masih bisa diurai oleh anggota kepolisian. Dan ini juga memang tadi kami sempat bertanya kepada anggota polisi yang berada di sini, kemacetan ini sudah mulai terjadi sore tadi hingga pukul sekarang hingga pukul 6 sore ini masih terus terjadinya kemacetan. Bisa dilihat Arlista di perempatan ini juga bisa dilihat para pengemudi ini berusaha terus berjalan. Dan memang karena situasinya baru saja terjadi hujan, ini juga para pengemudi yang menaiki kendaraan bermotor ini juga terlihat menggunakan mantel dan mereka masih terus berusaha untuk menerobos kemacetan ini. Kembali ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Ismalia melaporkan langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan, dan selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, imbas hujan deras yang terjadi pada Kamis sore, banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Kemacetan parah pun terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Sejumlah warga terpaksa harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi Jalan Kemang Raya Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Banjir yang menggenangi Jalan Raya Kemang ini sudah terjadi Kamis sore pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta. Bahkan sejumlah karyawan yang akan pulang kerja terjebak banjir hingga tengah malam baru bisa dievakuasi. Banjir ini disebabkan dari tingginya curah hujan yang mengguyur Jakarta Selatan dan ditambah adanya turap aliran kali Kerukut yang jebol. Sementara itu, imbas dari hujan deras dan banjir di sejumlah titik yang bertetapan dengan waktu pulang kerja, kemacetan parah pun tak terelakkan. Kemacetan terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Sejumlah warga pun mengeluhkan parahnya kemacetan yang terjadi Kamis malam di media sosial. Rapat paripurna angket pemakzulan Bupati Pati diwarnai unjuk rasa. Massa pun membakar ban menuntut Bupati Pati dilengsarkan. Selengkapnya usai jeda.